Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kami menyembah Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari sembah Dia bersama-sama, saudara. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biar semua yang keluar dari bibir kami Tuhan hanya untuk memuliakan-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berhari Minggu buat kita semua. Kita kembali lagi dalam ibadah hari ini. Kita percaya dimanapun kita berada, Roh Tuhan bersama-sama dengan kita memberkati ibadah kita. Mari sebelum kita memulaikan ibadah ini, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami melihat Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau berterima kasih dalam ibadah saat ini. Mau mempermuliakan nama Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai berakhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang memungkinkan untuk berdiri, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan
ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari sama-sama bersorak, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Haleluya. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Kami memilih-Mu karena Engkau telah memilih kami, Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Kau satu-satunya pilihan kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu, Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya.
Bapak Ibu silakan duduk. Kita lebih lagi masuk dalam pujian kita, masuk dalam pengagungan kita kepada Tuhan, masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pribadi yang mengenal kami. Engkau pribadi yang menjawab setiap pergumulan kami. Engkau pribadi yang hadir bersama-sama dengan kami, menuntun dan menyertai kehidupan kami. Apa yang dunia tidak bisa berikan, kami menemukannya di dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita menaikkan setiap penyembahan kita. Kita naikkan setiap pujian pengagungan kepada Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya pusat penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
tidak bisa berikan, Tuhan hadir memberikan itu semua kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan, aku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kedua pujian ini menjadi doa kami, ungkapan rasa syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Ketika saat ini dunia membuat kami khawatir, Engkau menjadi pribadi yang dekat dengan kami dan berani berkata, memberikan hal-hal kebenaran yang pasti di dalam Engkau. Kami percaya diri Tuhan. Kami mengimani bahwa di dalam Tuhan ada kepastian, ada jawaban. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mempersiapkan diri kami, hati kami, untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kepastian dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar. Dan kami percaya oleh kebenaran firman Tuhan kami bertumbuh. Dan kami bisa tetap terus mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang juga mengasihi Tuhan. Kembali pada hari ini kita boleh berjumpa dalam ibadah online. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati ini, kita fokus saat kita mendengar firman Tuhan, betul-betul kita fokus. Roh Kudus akan berbicara sambil mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sambil berdoa. Dan firman itu akan berbicara, akan menuntun kita, akan memimpin kita, akan membawa kita kepada hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Pada hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu hendaklah putih pakaianmu dan terus ada minyak di kepalamu. Kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Biar selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di kepalamu. Saudara-saudara, hari ini saya pakai baju putih. Tetapi apakah maksud atau arti dari ayat yang kita baca? Apakah selalu putih pakaian? Tiap hari kita pakai baju putih. Pagi, siang, sore, malam, 24 jam.
Atau pada waktu dalam pelayanan saja, semua menggunakan baju putih dan celana putih. Kelihatan bersih kalau berwarna putih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tetapi kita akan mempelajari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Pakaian putih menceritakan tentang kehidupan yang benar di mata Tuhan. Saya ulang sekali lagi, pakaian putih menceritakan tentang kehidupan yang benar di mata Tuhan. Mari kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Pakaian putih layak. Saudara-saudara, jemaat di Sardis ada beberapa orang yang menggunakan pakaian putih. Mereka layak di hadapan Tuhan. Saudara, jadi pakaian putih ini menceritakan tentang kehidupan yang layak, yang benar di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang yang terikat oleh dosa dan yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita akan melihat yang pertama, dosa di dalam hati, dosa di dalam pikiran. Mari kita baca dalam kitab Amsal Sulaiman, pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak orang lalai, banyak orang lengah, tidak menjaga hati dan pikirannya, sembarangan. Peperangan yang pertama kali itu dalam hati, dalam pikiran seseorang. Setan selalu memanahkan panah berapi di dalam hati orang. Bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dipanah dengan panah berapi. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pikirannya jadi berdosa. Ada satu kisah, ada satu cerita yang sungguh terjadi. Dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga, Bapak Ibu, punya satu orang anak. Dan kemudian ketika hamil anak yang kedua, yang terjadi adalah istri menggugurkan kandungan tanpa sepengetahuan suaminya. Akhirnya suami tahu apa yang dilakukan oleh istrinya. Mungkin karena kesibukan atau mungkin karena trauma dalam melahirkan, sehingga istri menggugurkan kandungan. Umat Tuhan dimanapun berada, dengar baik-baik. Jangan kita aborsi, jangan kita menggugurkan kandungan. Saya tidak membahas tentang hal itu, tetapi saya menceritakan tentang hati dan pikiran. Ketika suami mengetahui, begitu marah, begitu jengkel, marah besar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya keluarga ini berjalan biasa, seperti biasa. Tapi lewat bertahun-tahun kemudian, apa yang terjadi? Ketika suaminya melihat satu anak kecil
Dan kemudian suami ini bermain-main dengan anak kecil itu digendong, saudara-saudara. Senyum gembira. Tiba-tiba setan panah berapi dalam hati suami. Dia ingat peristiwa yang bertahun-tahun yang lalu. Jengkelnya tiba-tiba muncul. Dan suami ini pulang ke rumah. Istrinya dipukul, saudara-saudara. Nggak ada terjadi apa-apa. Hanya ketika ingat sesuatu, peristiwa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, setan dengan lihai, dia panahkan panah berapi dalam setiap orang. Pertempuran pertama dalam hati dan pikiran. Oleh sebab itu dalam kitab Amsal Sulaiman berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Umat Tuhan, jangan sampai kalah. Jangan sampai berdosa dengan hati, dengan pikiran. Ketika panah berapi daripada si jahat datang, kita tidak bisa melarang. Kita tidak bisa menghalangi panah berapi dari si jahat. Yang bisa kita lakukan adalah kita bawa perisai iman, kita tangkis, kita elakkan. Dan saya, saudara, akan mengalami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Jangan berdosa. Saudara harus menang. Yang kedua, dosa dalam mulut. Dosa di dalam perkataan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita membaca di dalam Matius 12 ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara, setiap kata-kata kita bukan hilang di udara, bukan lenyap. Tapi setiap kata-kata umatnya, kata-kata kita, kata-kata saya, kata-kata saudara-saudara, itu dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Jangan sembarangan bicara. Berpikir dulu, baru berbicara. Kebanyakan orang berbicara baru mikir. Mikirnya apa? Salah yang dibicarakan, salah yang diucapkan. Mulai hari ini umat Tuhan, sebelum kita bicara, sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita pikir dulu, kita timbang-timbang dulu. Roh Kudus akan menolong kita. Kata sia-sia dipertanggungjawabkan. Orang tua, berapa banyak kata sia-sia yang saudara ucapkan terhadap anak-anak saudara? Anak-anak saudara adalah titipan Tuhan. Jangan sembarangan mengumpat. Jangan sembarangan mengata-ngatai. Jangan sembarangan memaki-maki. Juga mungkin kata-kata itu diucapkan kepada bawahan kita. Jangan sembarangan, saudara-saudara. Sebab kata sia-sia, entah itu mungkin fitnah, entah itu mungkin tipu daya, entah mungkin itu hal-hal yang jahat yang diucapkan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita semua hidup benar di dalam perkataan ini. Yang ketiga, dosa di dalam perbuatan. Yang pertama di dalam pikiran, hati. Yang kedua dalam perkataan. Yang ketiga dalam perbuatan. Mari kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan,
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah perbuatan daging, dosa. Jangan menjadi hakim atas orang lain, tapi mari. Pada hari ini, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ketika saudara mengikuti ibadah secara online hari ini, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah perbuatan daging, yaitu dosa itu, telah kita lakukan? Saudara, dikatakan di sana percabulan. Buang percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Kalau ada di antara umat Tuhan, kakak dan adik, kalau ada hubungan-hubungan yang gak baik, perkelahi, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk. Ayo, siapa yang mabuk? Saudara-saudara, pesta pora dan sebagainya. Semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Meskipun namanya pelayan Tuhan, meskipun saudara membawa persembahan, meskipun saudara melakukan apa yang baik, kalau melakukan hal-hal yang demikian, gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita melihat diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi, jangan menjadi hakim atas orang lain. Tapi kalau ada perbuatan-perbuatan daging, nyata kita lakukan. Perbuatan-perbuatan daging, dosa-dosa dalam perbuatan. Hari ini kita ambil keputusan, Tuhan tolong saya. Saya akan tanggalkan semua itu. Dan mulai hari ini, saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan sepanjang kehidupan saya. Wow, saya rindu terus menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, dosa itu mengikat. Dosa itu mengikat dan ikatannya kuat. Dan semakin lama semakin kuat. Tidak mungkin bisa segera lepas. Saya mau ambil contoh. Orang yang terikat oleh narkoba. Bapak Ibu Saudara, apapun dia korbankan supaya dapat narkoba itu. Dan dia mulai memakainya, menggunakannya itu sebagai ikatan. Rokok, itu ikatan saudara-saudara. Sampai ada orang yang bilang begini, saya kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir. Padahal nggak ada semacam itu. Merokok menyebabkan kanker, merokok menyebabkan gangguan janin, gangguan kehamilan. Merokok menyebabkan impoten dan sebagainya. Itu sudah jelas-jelas tertulis. Tapi masih ada orang yang melakukan itu. Kenapa pertanyaannya? Karena ikatan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa melepaskan? Bukan orang tua.
bukan tetangga, bukan keluarga yang bisa melepaskan kita dari dosa, dari ikatan dosa. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Merdekalah dalam nama Yesus, karena Yesus yang memerdekakan saudara dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-36. Terima itu hari ini. Bebas, lepas dari segala ikatan-ikatan. Dosa itu mengikat. Bahkan ingat baik-baik, dosa itu juga menular. Dosa itu menular. Penularannya cepat. Lebih cepat dari COVID-19, saudara-saudara. Menular dosa itu. Kebencian menular. Kesombongan menular. Tamak cinta akan uang menular. Dendam menular. Percabulan menular. Perjudian, keserakahan menular. Jangan ketularan. Mari kita perhadapkan diri kita. Menyenangkan Tuhan senantiasa. Haleluya. Yang mau menyenangkan Tuhan katakan sama-sama amin. Ya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa saya, menebus dosa saudara-saudara, bahkan juga untuk melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Baik dalam hati pikiran, baik dalam perkataan. Berapa banyak orang kalau berkata-kata bohong terus. Juga dalam perbuatan, tadi perbuatan daging dalam Galatia pasal yang ke-5. Yesus datang, dia mengampuni dosa kita. Tetapi juga dia membebaskan. Namanya Yesus, karena dia yang melepaskan umatnya dari segala dosa. Haleluya. Saudara-saudara, tadi pakaian putih yang saya bahas. Yang berikutnya, minyak. Jangan tidak ada minyak di kepalamu. Jadi kepala harus terus diminyakin. Apakah kita pakai minyak? Apakah artinya itu? Minyak ini menceritakan tentang pengurapan Roh Kudus. Katakan sama-sama saya, pengurapan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca dalam Yesaya 61 ayat yang pertama. Yesaya 61 ayat pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dan seterusnya. Minyak cerita tentang pengurapan Roh Kudus. Baju putih menceritakan tentang hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kesucian. Minyak cerita pengurapan Roh Kudus. Jangan gak ada pengurapan Roh Kudus dalam hidup kita. Pengurapan Roh Kudus harus terus menerus, bahkan limpah dalam hidup saya dan saudara-saudara sekalian. Saudara, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5, ada 10 gadis, yang 5 bijaksana, yang 5 gadis yang bodoh. Saudara termasuk yang mana? Termasuk 5 gadis yang bijaksana
atau 5 gadis yang bodoh. Mari kita melihat perbedaannya. Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Di dalam Injil Matius 25 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana, semua bawa pelita, semua pelitanya menyala. Tetapi perbedaannya adalah 5 gadis yang bijaksana, mereka membawa persediaan minyak. Ada cadangan minyak. Tetapi 5 gadis yang bodoh gak punya cadangan minyak. Dengar baik-baik umat Tuhan. Pelita yang menyala adalah hidup yang menjadi terang. Pelita yang menyala ini juga menceritakan tentang hidup yang melayani Tuhan. Terus punya pelita menyala, bagus. Saya dan saudara harus pelitanya menyala. Tapi enggak cukup pelita yang menyala. Anda harus punya, saya harus punya persediaan minyak. Persediaan minyak ini menceritakan pengurapan Roh Kudus yang terus menerus ada meskipun tidak tampil dalam pelayanan. Kalau pelayanan, pelitanya menyala. Kalau hidup menjadi berkat, pelitanya menyala. Orang lihat. Tetapi banyak orang yang gak punya persediaan minyak. Hanya pelita saja yang menyala. Akhir zaman gak cukup. Pengurapan Roh Kudus harus terus menerus ada dalam hidup kita, dalam hidup saya, dalam hidup umatnya. Sekalipun kita tidak dalam keadaan melayani, sekalipun kita tidak dalam keadaan memimpin pujian, sekalipun kita tidak dalam keadaan berkhotbah atau bersaksi, tetap Anda dan saya punya persediaan minyak. Coba yang mengerti katakan amin. Bukan hanya pelita menyala, tapi pengurapan Roh Kudus bukan hanya terjadi saat kita pelayanan, tetapi saat tidak pelayanan pun hidup kita terus menerus diurapi oleh Roh Kudus. Oh haleluya. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita punya persediaan minyak? Perhatikan baik-baik yang pertama. Gimana caranya terus punya persediaan minyak? Yang pertama, berdoa senantiasa. Kita baca 1 Tesalonika 5. Ini ayat yang paling pendek dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. 2 kata, tetaplah berdoa. Ada terjemahan lain yang mengatakan berdoalah senantiasa. Jadi bukan hanya dalam saat-saat kepepet, saat-saat Anda perlu saja Anda berdoa. Saudara sambil mengendarai mobil, saudara juga bisa berdoa. Saudara sambil saudara berada di rumah, sambil saudara masak di dapur, Anda juga bisa berdoa. Mungkin ibu-ibu sambil menyapu lantai, membersihkan rumah, saudara juga bisa berdoa. Para pelajar yang sedang dalam perjalanan ke sekolah juga bisa berdoa. Terus
terus punya hubungan dengan Tuhan. Punya persedia minyak. Meskipun bukan pada saat berdiri pelayanan atau bersaksi atau menangkan jiwa atau melakukan sesuatu hal-hal yang rohani, sekalipun dalam keadaan yang biasa saja, kita tetap berdoa, punya hubungan dengan Tuhan. Ini yang pertama. Tetaplah berdoa. Yang kedua, umat Tuhan pada akhir zaman jangan hidup dalam keadaan yang suam-suam kuku. Dingin enggak, panas enggak, suam-suam. Orang yang suam-suam, Alkitab bilang, akan dimuntahkan oleh Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Mari ini mengingatkan kepada saya dan saudara-saudara, bagaimana tentang keadaan jemaat di Laodikea. Dalam kitab Wahyu pasal 3 tadi, suam-suam kuku. Secara jasmani, jemaat di Laodikea luar biasa. Kaya. Kaya itu berarti limpah. Apa saja punya, kaya. Dan dikatakan di situ memperkayakan diri. Kaya, terus memperkayakan diri. Saudara-saudara, bukan hanya itu. Dikatakan tidak kekurangan apa-apa. Wow. Jadi jemaat di Laodikea limpah. Secara materi, secara jasmani, enggak kurang apa-apa, cukup. Limpah, kaya, memperkayakan diri. Jadi bukan ukuran seseorang yang kaya, dia orang yang rohani. Bisa-bisa ukuran kaya, tapi kalau suam kuku, Tuhan juga ludahkan. Oleh sebab itu jangan mengukur tentang kerohanian seseorang dengan berkat jasmani. Bapak Ibu saudara-saudara perhatikan, jemaat di Laodikea kaya, memperkayakan diri, enggak kekurangan apapun. Tapi Tuhan berkata, engkau suam-suam kuku, aku akan ludahkan engkau. Enggak diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, jangan suam-suam kuku. Biar kita sungguh-sungguh bergairah. Di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Berapa banyak orang seringkali lupa fokus akan mencari Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan kepadamu. Lupa fokus. Yang difokuskan hanya keadaan jasmani saja. Hanya nafkah. Bagaimana dapat uang. Bagaimana supaya bisa simpan. Bagaimana tentang kesehatan. Hanya memperhatikan itu saja. Enggak salah dan harus kita lakukan. Pakai masker. Jaga jarak, cuci tangan. Terus kita lakukan, harus kita lakukan. Tapi bukan hanya itu saja. Saudara harus fokus. Cari Tuhan, jangan suam-suam kuku. Keadaan yang terjadi di tengah-tengah pandemi yang sudah mulai bulan Maret terjadi di Indonesia sampai hari ini. Seberapa bulan ini terjadi.
Banyak kerohanian yang jadi dingin. Banyak orang jadi suam-suam kuku. Fokusnya mulai berubah. Hatinya mulai berubah. Tapi di dalam nama Yesus saya berkata-kata kepada seluruh saudara-saudara. Engkau harus berubah. Harus berapi-api. Harus menyala-nyala. Kita baca dalam kitab Roma 12. Ayat yang ke-11. Dengar, perhatikan baik-baik ayat ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Tak boleh kendor, saudara-saudara. Jangan kerajinanmu kendor. Ada banyak macam alasan. Orang jadi gak rajin lagi. Ada banyak macam alasan. Rohnya jadi dingin. Tapi Tuhan berkata, rohmu menyala-nyala. Terus diingatkan untuk tetap melayani Tuhan. Mari katakan sama-sama, melayani Tuhan. Pak, mana bisa keadaan begini melayani Tuhan? Saya mau ingatkan saudara-saudara, pelayanan itu bukan berdiri di mimbar ini saja. Pelayanan itu bukan hanya cuma main musik, song leader, singer, usher. Pelayanan doa bukan hanya itu saja. Pelayanan itu kita bisa lakukan apa saja. Memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, mendoakan pekerjaan Tuhan, jemaat dan umat Tuhan. Mari doakan. Doakan juga untuk gereja Tabernakel Indonesia Bukit Zaitun yang ada di Batam ini. Supaya tetap menjadi berkat buat saudara-saudara. Tetap menyampaikan firman Tuhan yang murni. Supaya tetap dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Ini doa saudara-saudara yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar. Ini kita melayani. Di rumah tetap mendoakan. Doakan kami. Dengan kerendahan hati saya berdoa, saya mohon doakan kami. Para pelayan-pelayan Tuhan, gembala sidang, doakan kami. Saudara-saudara, harta kita juga bisa pakai untuk melayani Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal Fatsal yang ketiga, ayat yang ke-9. Muliakan Tuhan. Harta itu selesai sampai dikubur. Waktu seorang dipanggil menghadap Tuhan gak bawa apa-apa. 1 rupiah pun gak dibawa. Yang menikmati yang hidup. Mungkin keluarganya. Mungkin juga orang lain yang menikmati harta itu. Oleh sebab itu, selama kita hidup, masih hidup, artinya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berbuat baik, untuk kita melayani Tuhan. Melayani dengan apa? Dengan waktu kita, dengan doa-doa kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita. Apa saja kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Memperhatikan orang-orang yang lemah, ini juga melayani Tuhan. Mendoakan, ini juga melayani Tuhan. Dengan memberikan persembahan, dengan memberikan keuangan kita, membantu orang lain, ini juga melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pakai kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jangan kendor. Hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Makasih. Oh Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapa yang mau pakaian selalu putih, terus ada minyak di kepala, hidup yang selalu menyenangkan Tuhan, terus menerus urapan Roh Kudus turun ke atas kita? 5 gadis yang bijaksana punya persediaan minyak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapa yang rindu memakai hidupnya, kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani, memakai hartanya, memakai tenaganya, memakai waktunya untuk kemuliaan Tuhan? Yang punya kerinduan, Tuhan pakai hidupku. Letakkan tangan saudara di dada, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku untuk jadi berkat di mana-mana. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Kembali kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Mari umat Tuhan doakan buat bangsa Indonesia, supaya Tuhan pulihkan, supaya Tuhan memberkati. Oralaya walaya walaya walabashe. Tuhan tolong situasi keamanan, suasana politik menjelang pilkada juga Engkau tolong Tuhan semuanya. Engkau yang menjaga bangsa kami, Engkau yang memberikan keamanan buat seluruh pelosok negeri ini. Engkau yang menolong para pemimpin-pemimpin kami. Ya lama-lama ya lama ya lama-lama ya lama. Shikara lama ya lama. Kami berdoa bersama-sama buat tenaga medis, dokter dan perawat. Tolong Tuhan, tolong Yesus, lindungi mereka. Yesus, lindungi para tenaga medis, perawat, dokter, lindungilah mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersuka cita, sungguh hati kami berglori. Terima kasih Tuhan. Mari di penghujung ibadah ini bersama-sama saudara bilang terima kasih sama Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu memohonkan di penghujung ibadah ini, berkat Tuhan turunlah. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan bersama-sama. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, hadirat Tuhan turun ke atas saudara-saudara semua.
Kiranya saudara diberkati lewat ibadah online pada hari ini. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Saudara-saudara, terima kasih juga atas segala dukungan, support, doa saudara-saudara, juga persembahan yang saudara-saudara berikan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas dan memberkati dengan berlipat kali ganda. Puji Tuhan dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari kita agungkan Dia, ucapkan dengan iman, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Mari kita angkat wajah dan tangan kita. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita berikan